Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Apriani dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi temperamen pada chapter 3 bersama dosen pengampu Bapak Iwayan Darmayana MPSI. Nama-nama anggota kelompok: yang pertama Della Savitri, yang kedua saya sendiri Deti Apriani, yang ketiga Erna Oksari, yang keempat Fitri Wahyuni, dan yang terakhir Witri Darlena. Pengertian temperamen. Temperamen diartikan sebagai perbedaan individu berdasarkan konstitusional dalam reaktivitas dan pengaturan diri di bidang pengaruh, aktivitas, dan perhatian. Robert dan Bates 1998, Robert dan Derryberry 1981. Sejarah penelitian temperamen. Psikologi normatif awal memberi kita 3 konsep penting. Yang pertama, sifat temperamen memberikan inti kepribadian dan jalur pengaruh perkembangan. Yang kedua, meskipun stabilitas temperamen diharapkan terjadi di semua usia, hasil perkembangan juga bergantung pada pengalaman anak di dunia sosial. Dan yang terakhir, hasil yang berbeda dapat terjadi pada anak-anak dengan temperamen yang sama, dan anak-anak yang berbeda temperamen dapat mencapai hasil perkembangan yang serupa melalui jalur yang berbeda. Konska 1995. Penelitian klinis. Ketika laporan-laporan dari NLS muncul, para peneliti dalam perkembangan sosial menjadi semakin sadar tentang bagaimana anak-anak berkontribusi terhadap perkembangan mereka sendiri. Penelitian juga menekankan pengaruh anak-anak terhadap perkembangan mereka sendiri melalui persepsi mental mereka terhadap peristiwa-peristiwa, dan gagasan temperamen yang menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam proses emosi anak-anak dapat mempengaruhi representasi diri mereka sendiri dan dunia sosial. Struktur temperamen. Seperti disebutkan sebelumnya, pekerjaan sampai saat ini pada struktur temperamen pada masa bayi dan masa kanak-kanak menyarankan revisi dari NLS sebagai dimensi asli untuk dimasukkan pengaruh positif dan tingkat aktivitas, pembedahan ekstervasi, kesulitan menakutkan, mudah tersinggung, distres, emosionalitas negatif umum, kontrol upaya, ketekunan tugas, dan kesenangan adaptasi. Model neural temperamen, model saraf, dan studi neuroimaging baru-baru ini meningkatkan pemahaman kita tentang temperamen reaktif dari perhatian. Emosi sebagian sistem pengolahan informasi. Emosi mewakili sistem yang mengatur perasaan, pikiran, dan tindakan dan menanggapi makna atau signifikasi efektif peristiwa untuk individu. Leudok 1989. Pengukuran temperamen. Pendekatan untuk mengukur temperamen pada anak-anak mencakup laporan pengasuh, laporan diri untuk anak-anak yang lebih besar, pengamatan naturalistik, dan pengamatan laboratorium terstruktur. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang dibahas secara lebih rinci oleh Bates 1994, Robert dan Bates 1998, 2006, dan Slebech, Morrow, dan White 1991. Sudut pandang pengasuh versus prasangka dan ketidakakuratan. Prasangka dan ketidakakuratan dalam laporan orang tua memang benar adanya, tetapi secara ekstensif dibahas dalam riset kepribadian. Kesimpulan utama adalah bahwa sifat-sifat dapat dinilai dengan tepat oleh penilaian para informan yang berpengetahuan, termasuk diri, teman, dan orang tua. Kernigh dan Founder 1988, Moskowitz dan Schwartz 1982.
Menggunakan laporan orang tua, bukti sampai hari ini mendukung penggunaan dan sesama terhadap sikap orang tua yang suka melapor. Dua landasan dasar untuk menggunakan ukuran laporan orang tua adalah yang pertama, bahwa mereka memberikan perspektif yang berguna mengenai temperamen anak karena orang tua dapat melihat berbagai macam perilaku anak. Dan mereka memiliki tingkat kecakapan yang objektif. Sebagai tambahan, langkah-langkah laporan orang tua telah berkontribusi pada kemajuan empiris yang substansial, termasuk pemahaman kita tentang struktur perangai dalam kaitan dengan 5 besar atau 3 model besar seperti yang diuraikan sebelumnya dan kesejajaran mereka dalam sistem psikofisiologis. Pendekatan penelitian psikobiologis, genetika perilaku. Kita sering mengenali bahwa proses pengalaman dan lingkungan sendiri membangun perubahan dalam struktur otak dan fungsi. Posner dan Reichel 1994, baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Gernot 1991. Temperamen dan perkembangan. Ahli teori awal temperamen menekankan bahwa temperamen stabil dari waktu ke waktu, bahkan dari bayi hingga dewasa. Menurut Bass dan Plomin 1975, kontribusi dari temperamen dalam pembangunan. Karena temperamen itu sendiri berkembang, Robert 1989, sistem baru organisasi perilaku, misalnya tersenyum dan tertawa, frustasi, ketakutan, perhatian eksekutif, juga akan aktif seiring waktu. Ketika sistem baru ini memodulasi karakteristik yang sebelumnya ada, kemungkinan besar akan ada ketidakstabilan temperamen di seluruh transisi perkembangan. Kontribusi dari temperamen dalam pengembangan. Pada usia 2-3 bulan, bayi menunjukkan pola tersenyum, vokalisasi, dan siklus motorik anggota badannya terhadap rangsangan sosial dan non-sosial. Reaksi ini tampaknya meningkat dalam durasi dan penurunan latensi pada bulan kedua dan ketiga kehidupan. Menurut Kistiakowskakia 1965. Temperamen dan pengembangan kepribadian. Pengalaman hidup mempengaruhi hubungan antara reaksi emosional anak-anak, pemahaman mereka tentang peristiwa, dan penggunaan strategi penanggulangan untuk menghadapi peristiwa ini. Strategi coping yang mungkin awalnya didasarkan pada kecenderungan temperamental menjadi bagian dari unit afektif dan kognitif mental yang terkait dengan situasi tertentu. Temperamen dan penyesuaian. Apakah temperamen memprediksi penyesuaian? Ada pola hubungan yang bermakna antara konstruksi temperamen dan konstruksi penyesuaian dalam perkembangan anak. Ini menjadi jelas pada akhir 1980-an menurut Bethes 1989 dan telah menjadi lebih mapan sejak saat itu. Dengan banyak penelitian menunjukkan hubungan temperamen dengan psikopatologi. Keterkaitan langsung. Sebagian besar studi tentang hubungan antara temperamen dan penyesuaian telah mempertimbangkan efek linier langsung di mana sifat temperamen tertentu berkontribusi pada pengembangan pola penyesuaian. Pengaruh lain dari beberapa sifat temperamen seperti ketika 2 atau lebih sifat temperamen meningkatkan risiko beberapa gangguan seperti efektivitas negatif dan kurangnya kontrol impuls untuk memprediksi masalah perilaku. Menurut Eisenberg et al. 1996. Temuan empiris dari keterkaitan langsung. Sejumlah penelitian memberikan dukungan untuk model yang baru saja ditinggalkan. Pada umumnya, hubungan penentuan antara temperamen dan penyesuaian ialah dalam hal ukuran sedang.
korelasi antara ukuran bayi dan penyesuaian pada usia prasekolah dan parubaya cenderung lebih kecil, dan hubungan antara taman kanak-kanak atau pertengahan dan periode-periode yang lebih besar di kemudian hari. Interaksi antara peraturan diri dan lingkungan. Kecenderungan temperamental terhadap disregulasi seperti impulsif atau resistensi terhadap kontrol mungkin berakar tidak hanya pada sistem kontrol yang kurang berkembang, tetapi juga dalam sistem pendekatan perilaku yang kuat atau pembedahan. Kecenderungan seperti itu telah menunjukkan asosiasi langsung dengan penyesuaian, terutama dengan masalah eksternalisasi. Setidaknya 20 studi menunjukkan ciri-ciri dalam domain yang luas ini yang berinteraksi dengan karakteristik lingkungan pemeliharaan dalam pengembangan penyesuaian, dan sebagian besar mempertimbangkan efek dari temperamen dan parenting. Dimensi temperamen yang berbeda. Penting untuk membedakan antara rasa takut dan kesusahan yang mudah. Bukti lebih lanjut menghubungkan kemarahan dan pembedahan awal, ekstraversi dengan perkembangan masalah eksternalisasi, dan menunjukkan bahwa ketakutan dapat menjadi faktor pelindung terhadap agresi dan masalah eksternalisasi lainnya, serta berkontribusi pada perkembangan awal hati nurani. Pengembangan. Penelitian perkembangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya sejauh mana temperamen rentan terhadap perubahan, sampai sejauh mana pengalaman hanya mengubah ekspresi karakteristik temperamental. Jika kesusahan dan kognisi sosial yang dapat diakibatkan dari riwayat hidup yang menyakitkan, beberapa banyak temperamen awal yang mungkin telah tumpang tindih oleh pengalaman negatif ini. Bisakah inti asli dari temperamen diungkap dengan tes imajinatif, intervensi, pengalaman sosial lebih lanjut, atau bahkan dengan perubahan lebih lanjut dan perkembangan sosial atau fisik? Kita mengenal seseorang yang melalui proses penuaan, kehilangan banyak ingatan, termasuk informasi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun dan menyebabkan konflik besar dalam dirinya dan orang lain. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Saya Deti Apriani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi